Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, ini juga untuk memberikan suatu upaya integrasi yang dalam sistem politik kita, di mana visi misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan di dalam undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Hanya saja PDI memberikan pembekalan terkait dengan best practices para kepala daerah PDI Perjuangan, termasuk dalam cara pandang geopolitik, sehingga cara pandang konstelasi geografis ini sangat-sangat penting. Termasuk bagaimana dengan adanya best practices itu akumulasi pengetahuan tentang aspek kebijakan strategis, aspek-aspek teknokratis yang memberikan dampak di dalam pengurangan kemiskinan, di dalam memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan, itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami PDI Perjuangan memiliki banyak laboratorium keberhasilan kepemimpinan para kepala daerah dari kami, termasuk Pak Jarod ini. Beliau dulu menjadi pelopor dari reformasi anggaran agar dari struktur anggaran yang ada, belanja untuk publik jauh lebih besar. Dan diajarkan juga tips-tips dengan keterbatasan anggaran bagaimana membuat suatu terobosan. Dan tadi Pak Anas juga sudah memberikan contoh, dan nanti beberapa pakar tentang tata kota, tentang kedaulatan pangan, termasuk materi pencegahan korupsi untuk memahami hukum acara pidana itu juga akan diajarkan. Terima kasih atas liputannya. Mungkin ada pertanyaan lain. Mas Hasto, terkait dengan pelatihan ini artinya selaras dengan cita-cita Presiden untuk membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah juga baik begitu ya? Ya betul, karena visi misi Presiden kan kemudian menjadi undang-undang, sehingga ini kan mengikat dari seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa. Karena itulah pelatihan ini kami adakan, sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan. Pak Hasto, terkait dengan efisiensi anggaran di kementerian lembaga, tanggapannya seperti apa Pak Hasto? Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Mas, tapi kan di balik adanya efisiensi ini, kata Pak Prabowo, ada raja kecil yang tidak sepakat dengan kebijakan efisiensi ini melihatnya gimana nih Mas? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar
Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah Agar terkait dengan efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Mas, ini